Hanya Kau Allah yang layak menerima sembah dan pujian umat-umat-Mu. Kami ada di sini siap untuk mendengar Engkau berbicara melalui semua yang ada di depan kami. Kami berdoa kiranya Engkau membuka hati dan jiwa kami, untuk telinga kami mendengar dan juga hati kami untuk menerima, dan supaya kami akan keluar menjadi anak-anak, menjadi wanita yang hebat, luar biasa, yang bijak dan bersinar dalam hidup kami. Dalam setiap langkah hidup kami akan membawa haruman Kristus. Terima kasih ya Bapa. Tempat dan masa ini kami letakkan dalam tangan-Mu. Biar kiranya Roh Kudus sendiri yang beroperasi sepenuhnya lewat setiap hamba-hamba-Mu yang digunakan pakai oleh Allah pada pagi hari ini. Untuk setiap kami peserta-peserta, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua peserta-peserta wanita yang siap untuk mendengar Tuhan berbicara melalui umat-umatnya, ayo sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Mari kita sekali lagi beri satu tepukan gemuruh bagi Tuhan Yesus yang satu-satunya yang layak ditinggikan. Amin. Ya. Wow, saya rasa sangat teruja melihat begitu ramai wanita yang berkahwin di ruang sini pada pagi ini. Lambai-lambaikan tangan Anda sekiranya Anda adalah wanita yang berkahwin. Ya, karena pada pagi ini di ruang ini adalah khusus untuk para wanita yang berkahwin. Ya, kecuali nantilah saya akan introduce. Ya, kenapa secara khusus untuk wanita yang berkahwin? Karena kita sudah masuk ke sesi forum yang dinanti-nantikan. Dan kita sangat bersyukur kerana pada pagi ini kita ada satu barisan ahli panelis, hamba-hamba Tuhan yang kita hormati untuk sharing apa yang Tuhan telah taruh dalam hati mereka untuk pelbagai topik, untuk kita terus-menerus bangkit menjadi seorang wanita yang bijak dan bersinar. Amin. Ya, tanpa melengah-lengahkan masa, alright, saya akan memperkenalkan ahli panelis untuk forum kita. Yang pertama adalah Reverend Lukas Gelawat. Tidak asing lagi bagi kita, beliau adalah Timbalan Presiden SIB Semenanjung dan sekaligus merangkap sebagai penaung pelayanan wanita SIB Semenanjung. Ahli panelis yang kedua adalah Pastor Sarah Joshua. Beliau melayani di Gereja Evangelical Mission Service Center di Port Dickson. Wow, jauhnya. Ya, Port Dickson. Dan beliau akan membawa kita untuk mendengar satu topik mengenai wanita dan pelayanan. Apakah topik yang Reverend Lukas akan bawa? Kita sabar ya, sabar. Ya, ahli panelis yang ketiga adalah Pastor Madeline Abai. Itu fashion show kan? Right. Dan Pastor Madeline melayani di SIB Kajang dan beliau akan sharing mengenai wanita sebagai role model dari segi ibu rumah tangga. Seterusnya, Pastor Linda Misak. Pastor Linda melayani di gereja DUMC dan beliau akan share kepada kita tentang perihal doa, wanita dan doa. Dan kita punya panelis yang kelima adalah Puan Margaret Lasong yang melayani di SIB City Line. Dan beliau akan sharing tentang wanita dan kerjaya. Saya sendiri adalah Pastor Charlene sebagai moderator untuk forum pada pagi ini yang bertajuk Wanita sebagai Role Model. Wanita sebagai contoh peranan yang kita boleh
teladani untuk menjadi seorang wanita yang bijak dan bersinar. Dipersilakan duduk. Terima kasih. Untuk makluman semua, sesi forum kali ini tidak ada sesi Q&A, tidak ada sesi soal dan tanya kerana ada kekangan masa. Alright. Baik, tanpa melengah-lengahkan masa kita, saya mempersilakan ahli panelis kita yang pertama, bagai kumbang dikelilingi oleh bunga pink-pink, ya, bunga pink-pink, iaitu Reverend Lucas Kelawat yang akan sharing dari isi hatinya apa yang Tuhan telah taruh dalam hati Reverend mengenai bagaimana wanita boleh menjadi role model dari sudut pandang dari dunia lelaki. Dipersilakan, Rev. Salam semua. Shalom. Wanita-wanita yang berkahwin, yang punya anak atau belum, akan ada anak lepas ni, ya. Amin. Baik, tajuk menarik, tetapi dituntut untuk berkongsi tentang pandangan kami lelaki. Tetapi saya rasa bimbang kalau saya menyampaikan pandangan kami sebagai lelaki. Ada lelaki-lelaki yang di sini mungkin tak setuju. Dan barangkali kalau saya menyampaikan pandangan kami dari perspektif lelaki, barangkali ada yang tersinggung. Yaitu wanita-wanita yang ada sekarang, kerana kami lelaki sangat ego untuk menuntut Anda jadi bagaimana. Tetapi saya tidak akan bercakap dari perspektif lelaki, kerana orang dewasa, lelaki dewasa pasti akan merujuk Alkitab juga. Bagaimana seorang wanita menjadi role model. Jadi saya tidak 100% bercakap tentang pandangan lelaki, tetapi saya akan bercakap dari perspektif prinsip Alkitab untuk menerangkan role model atau teladan seorang wanita. Oleh sebab itu saya menyentuh dua perkara. Dua perkara ini adalah perkara nilai teras utama yang seorang wanita, khususnya perempuan yang sudah berkahwin, harus miliki. Yang pertama, yaitu seorang wanita model ataupun seorang wanita role model atau teladan. Sebagai orang Kristen, dia pertama kali harus memiliki gaya hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, dia harus memiliki gaya hidup menjaga hatinya. Menjaga hatinya. Dua perkara ini saya sebut sebagai nilai teras dalaman seorang wanita. Kerana daripada dua ini menjadi kunci pembuka kepada hal-hal lain dalam kehidupan. Kalau seorang wanita memiliki gaya hidup yang takut akan Tuhan, itu menjadi asas dalam tindak tanduknya ataupun perlakuannya yang nanti akan menjadi bukti bahwa dia seorang yang takut kepada Tuhan, dan pada saat itu barulah dia boleh dikatakan menjadi teladan. Pada masa yang sama, seorang wanita Kristen, khususnya Anda yang sudah berkawin, harus senantiasa menjaga hati. Untuk dua perkara ini saya ingin membaca dua ayat kunci. Satu daripada ayatnya adalah Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Istri-istri, ibu-ibu, siapa Anda sekarang
itulah Anda nanti. Dan siapa Anda nanti, itulah Anda sekarang. Jadi kalau kita, saudara-saudari memiliki gaya hidup takut akan Tuhan dan sentiasa memelihara hati kamu, maka dari situlah kamu akan kelihatan menjadi teladan. So saya tidak akan memberitahu apakah akibatnya kepada kita apabila kita memiliki gaya hidup takut akan Tuhan dan sentiasa menjaga hati kita ini. Tetapi saya akan bagi tahu sekarang. Siapa Anda sekarang ini, itulah Anda nanti. Dan ketika Anda muncul sebagai wanita, barulah orang mengatakan bahwa kamu itu adalah role model. Di atas dan melalui penampilan kamu, melalui perkataan kamu, cara kamu, itulah yang menyatakan siapa kamu di dalam. So your inside, kehidupan kamu di dalam itu akan terserlah dan tidak akan dapat disembunyikan. Bagaimanapun caranya, kamu akan terbukti dia. Kamu akan terbukti kamu pada waktu kamu bereaksi. Oleh sebab itu, dua prinsip asas nilai teras utama ini memimpin seorang wanita ke arah mana dia akan pergi. Sama ada kamu akan duduk, berjalan, atau berdiri, berdiam, atau bercakap, kamu akan menampakkan diri kamu sebagai mana adanya from the inside. So, ayat kedua yang tidak asing lagi bagi kita, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini bukan pandangan lelaki sudah. Lelaki yang dewasa dalam Tuhan, dia akan merujuk kepada Alkitab, apa kata Tuhan tentang wanita itu. Tetapi lelaki yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun tidak ada iman kepada Tuhan, dia akan menuntut istrinya atau kekasihnya itu seperti mana ia mau dia menjadi. Sebab itu saya mewakili lelaki-lelaki di sini tidak mau bercakap apa pandangan kami sebagai lelaki. Tapi saya mau bercakap apa pandangan Tuhan terhadap seorang wanita. Sebab itu saya bagikan dua prinsip trust dalam kehidupan seorang wanita agar menjadi role model dalam seluruh aspek kehidupannya. Milikilah roh yang takut akan Tuhan dan jaga hatimu selalu. Saya simpulkan, masih ada masa lagi. Saya simpulkan, saya ulang lagi. Siapa engkau wanita hari ini? Sekarang, itulah engkau nanti. Dan siapa engkau nanti, itulah gambaranmu hari ini. Oleh sebab itu, jangan bimbang. Sama ada kamu menjadi role model atau sebaliknya, tunggu masa kamu bereaksi. Dan saya tutup sebelum titik. Karakter kamu akan nampak melalui banyak situasi di sekitar kamu. Dia akan sedikit berkesan hanya melalui konferensi. Terima kasih. Semoga Pastor Edi setuju ya. Nah, terima kasih moderator. Demikian saya menjawab. Amin. Thank you, Reverend Lucas. Mari kita beri applause untuk Reverend. Lelaki dan suami yang bijak kerana sharing dari tolok ukur Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Amen. Wow. Yeah. So thank you, Reverend, kerana telah
menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita, bagaimana untuk menjadi role model, yaitu sesuatu itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang takut akan Tuhan dan sentiasa ada hati yang takut akan Tuhan. Menjaga hati kita. Amin. Biarlah ini dicernakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kalau Reverend sudah berbicara tentang gaya hidup, ada satu area mengenai gaya hidup yang agak personal, yaitu kehidupan doa. Kehidupan doa. Sekarang saya menjemput Pastor Linda untuk sharing kepada kita dari hal wanita sebagai role model dalam perihal doa. Pastor Linda. Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan karena dapat bersama hari ini. Ya, saya ingin membincangkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sebagai wanita yang berdoa. Ya, bagaimana kita boleh menjadi seorang yang menjadi teladan kepada wanita-wanita yang lain yang ada di persekitaran kita, bahkan yang ada di luar sana. Ya, di dalam kehidupan kita ini banyak kita mengalami ya tekanan, masalah-masalah di dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita dapat menanganinya, bagaimana kita boleh menjalaninya dengan berkemenangan sebagai seorang yang berdoa. Ya. Kadang-kadang ada isu yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita hanya biarkan begitu saja dan kita berharap bahwa masa akan mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Ya, ternyata ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membaik tetapi semakin memburuk. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa itu seorang pendoa ya yang menjadi teladan kepada wanita-wanita yang lain. Kita harus memahami bahwa di dunia kita ada dua alam, yaitu alam roh dan alam nyata. Ya, yang kita jalani hari ini adalah alam nyata. Tetapi ada sebuah kuasa yang bekerja lebih daripada apa yang kelihatan dengan mata pandang manusia kita. Ya, ada kuasa yang lebih besar daripada apa yang boleh kita lihat secara mata kasar. Nah, pekerjaan berdoa ini adalah sebuah hal yang harus menjadi gaya hidup seorang Kristen ataupun seorang wanita yang percaya kepada Yesus. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan bergantung kepada apa? Kuasa doa. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah roh. Ya, dan firman Tuhan di dalam Yohanes 4 berkata bahwa kita menyembah Allah yang roh. Ya, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kita juga harus ketika kita menyembah, kepada siapa kita menyembah? Kita harus mengetahui bahwa di dalam sebuah penyembahan ada kuasa. Dan kepada Allah yang roh itu ada kuasa di dalam Allah yang kita sembah di dalam roh. Nah, maka dengan itu kita harus mengetahui kuasa apa yang bekerja di alam roh. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau berkaitan dengan pengalaman saya sendiri, ya, saya pernah mengalami suatu krisis dalam hidup di mana saya mengalami kepahitan, saya mengalami tekanan dan saya tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Tapi puji Tuhan saya memiliki seorang ibu yang berdoa. Dia adalah seorang pendoa dan dia telah membangun sebuah dasar yang sangat-sangat jelas untuk keluarga kami. Dia adalah role model pertama saya. Dan ketika saya menjalani kehidupan, melihat bagaimana dia menyelamatkan bapak saya yang hidup sangat jauh dari Tuhan selama 10 lebih tahun. Ibu saya berdoa dan sehingga bapak saya mengenal Tuhan dan itu mengubah destiny keluarga kami, mengubah cara hidup keluarga kami. Kami mengalami banyak hal, terobosan-terobosan di dalam keluarga kami. Nah, apa yang saya lalui ketika saya belajar dari kehidupan ibu saya sebagai role model utama saya belajar untuk menanganinya dalam kuasa roh Tuhan. Ya, saya berdoa
Dan selama 1 tahun lebih saya mengalami proses di mana Tuhan memproses karakter saya. Ada waktu-waktu saya memberontak karena tidak mau mengikuti apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pada waktu saya mulai belajar tunduk dan tunduk kepada pimpinan roh Tuhan, tunduk kepada firman, maka dengan itu saya mulai mengerti bahwa di dalam ketundukan dan di dalam ketaatan kepada firman kehidupan itu ada kuasa yang bekerja di dalam doa kita. Maka ketika saya mengalami sebuah transformasi melalui kuasa doa yang saya lalui itu, saya tidak lagi menjadi wanita yang pecundang. Saya tidak lagi menjadi wanita yang longlai. Saya tidak lagi menjadi wanita yang mudah menjadi putus asa dan mudah kecewa dengan kehidupan ini. Ini adalah yang harus menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan saya tidak berhenti di situ. Ketika saya mengalami kuasa di dalam doa kehidupan saya mengajar anak-anak saya. Saya mendidik anak-anak saya tentang kuasa doa. Ya, pengalaman-pengalaman yang saya lalui ketika Tuhan menjawab doa saya dan ketika Tuhan menolong saya ketika saya melalui isu-isu tertentu, saya mengajar anak saya. Dan ketika saya mengajar anak saya tidak berhenti di situ. Saya juga mengajar beberapa wanita-wanita yang hari ini bersama dengan saya juga bergerak di dalam kuasa doa. Ya, itu yang saya lakukan. Dan sepatutnya dan selayaknya kita yang telah menerima kuasa ilahi itu harus memanifestasikan kuasa yang ada di dalam kita kepada wanita-wanita yang ada di persekitaran kita. Sehingga kita boleh maju ke arah panggilan kita sebagai wanita yang menjadi role model. Haleluya, amin. Wow, begitu bergairah dan bersemangat untuk sharing dari hatinya. Thank you Pastor Linda. Inilah wanita sebagai role model dari segi doa daripada Ibu Pastor Linda kepada Pastor Linda sendiri dan Pastor Linda pada hari ini Pastor Beton ya kepada anak-anaknya dan juga anak-anak rohaninya. Inilah kuasa doa. Bukan secara teori, kita boleh lihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Pastor Linda yang begitu berapi-api untuk membawa kita sebagai wanita yang berkahwin untuk menjadi role model kepada orang yang ada di sekitar kita lewat kuasa doa. Amin. Nah, kuasa doa ini sangat-sangat penting yang memampukan kita terus-menerus melayani dengan semangat dan setia. Dan dalam topik pelayanan pula, ya, ada seorang hamba Tuhan yang telah melayani lebih daripada 20 tahun dan dipersilakan Pastor Sarah untuk ya memberitahu, menjelaskan dan memberi semangat kepada kita di sini. Bagaimana kita boleh menjadi role model dari segi pelayanan. Dipersilakan Pastor Sarah. Terima kasih. Shalom dan selamat sejahtera. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Wanita Semenanjung untuk jemputan ini. Saya ingin menjawab satu soalan yang sering ditanya-tanyakan oleh kebanyakan wanita-wanita yang berkahwin dan ada juga di kalangan lelaki yang menanyakan soalan ini. Mestikah atau mengapa wanita harus terlibat dalam pelayanan? Mengapa? Mengapa sebagai seorang wanita kita mesti melibatkan diri kita dalam pelayanan? Jawapannya senang saja. Jesus mahukan kamu. Jesus needs you. Dia berkata tuaiannya banyak sekali tetapi penuai adalah hanya segelintir. Penuai adalah segelintir. Sebab itu Jesus mahukan wanita-wanita untuk bekerja di ladang dia untuk membina kerajaan Yesus di dalam dunia ini. Sebagai seorang wanita, selalunya kita merendahkan diri ataupun selalu kita mengingat yang kita ni tak layak sebab kita ni seorang wanita. Tapi ingat, Jesus tidak memandang jantina. Dia memerlukan seseorang yang sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri dan mempunyai hati yang tulen
dan sanggup melakukan apa jua yang Yesus suruh kita membuat. Saya di sini ingin membacakan satu firman Tuhan, 1 Peter 2:9 dalam bahasa 1 Petrus 2:9. Yesus memanggil kita sebagai umat terpilih, para imam raja, bangsa suci, umatnya sendiri yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggilmu daripada kegelapan kepada cahaya yang gemilang. Sebagai seorang wanita yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita mesti memahami siapakah diri kita dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini memberikan identiti. Kita boleh tengok identiti kita apa dalam Yesus Kristus. Dia memanggil kita sebagai umat terpilih, para imam raja, bangsa suci, umatnya sendiri. Dan kita we must understand why Jesus called us. Kita mesti memahami why Jesus called us. Dia memanggil kita untuk mengisytiharkan pujian Dia kepada umat-umat manusia yang tidak mengenali Yesus. Dan satu lagi adalah dia ada sebab utama mengapa Dia memanggil kita daripada kegelapan kepada cahaya kegemilangan. Ialah itu pun satu tugas yang sangat penting. Yesus berharap kepada wanita untuk membuat kerja Dia. Satu lagi perkara dalam Lukas, the lifeline of the Christianity is resurrection of Jesus Christ. Nadi hayat kehidupan Kristian adalah kebangkitan Yesus. Untuk memberitakan hal ini, Jesus memilih seorang wanita. Kita boleh baca cerita ini dalam Lukas 24, 10 dan 11. Ketika Mary Magdalene, dia pergi memberitahu kepada rasul-rasul Yesus, mereka tidak mempercayai dan mereka menganggap yang itu sebagai satu cerita yang karut. Bila kita melayani Tuhan atau berada dalam pelayanan, kadang-kadang ada orang yang akan memandang rendah sebab kita wanita. Tidak akan mempercayai apa yang kita lakukan ataupun yang kita katakan. Tapi ingat, kita mesti tetap melakukan apa yang perlu, dan sebab Yesuslah yang memanggil kita dan Dia yang menyuruh kita melakukannya. Pengiktirafan kita ini bukannya daripada manusia. Ingat, itu daripada Yesus. Saya sebagai seorang wanita, saya percaya ramai di antara kamu ini yang sudah berkahwin ataupun sudah berada dalam pelayanan ataupun yang ingin melayan Tuhan, saya ingin kongsikan ringkas testimoni saya. Saya berkahwin dalam tahun 1990. 1994 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Selama 5 tahun saya berdoa untuk suaminya dan dia akhirnya dalam tahun 2000 dia menerima Yesus dalam hidup dia. Dan saya ada 4 orang anak, 2 generasi. Satu pasang generasi 90s kid and another pasang 2K kids dengan anugerah dan kurnia kasih daripada Tuhan Yesus. Saya dapat membimbing mereka ke jalan yang benar dan sekarang mereka berjaya dalam pelajaran dan juga dalam kejaya. Tapi sejak saya menerima Yesus dalam hidup saya berhasrat untuk hidup untuk Dia. Saya mau melakukan sesuatu untuk Dia. Sebab bila saya terfikir pengorbanan Yesus di atas salib dan kasih Dia terhadap saya, itu stir my heart, itu menggerakkan hati saya. Saya must do something for the Lord. Saya nak buat sesuatu untuk sebagai tanda berterima kasih kepada Dia dan nak menunjukkan kasih saya terhadap Dia. Perjalanan pelayanan saya selalunya bukannya senang. Ada kala saya melalui satu jalan yang penuh dengan cabaran,
penuh dengan air mata, kesedihan, keletihan dan kekalahan. Sometimes I will ask the Lord, why you are bringing all this in my life? Saya tanya Tuhan, mengapa kamu membenarkan semua hal-hal yang pahit ini, pengalaman seperti ini dalam hidup saya? Because I love you Lord and you love me, why you are bringing all this in my life? I will ask all this. Tapi sekarang saya faham, daripada pengalaman-pengalaman pahit ini, dia membentuk saya dan dia mengajar saya, dia untuk pelajari pelajaran yang memupukkan karakter saya ataupun tukar karakter saya untuk memberi kelayakan kepada saya untuk melakukan kerja dia. Dia membentuk. Banyak insiden-insiden situasi yang saya melalui, tapi Tuhan Yesus membuktikan yang dia adalah Tuhan yang setia, yang dia tidak akan meninggalkan kita dan dia selalu membimbing dan melindungi kita. Ada satu ketika masa tahun 2013-14, saya melalui satu situasi yang sangat tertekan. Sangat tertekan. Dan saya share emosi dan perasaan saya kepada pastor saya masa dia melayani di gereja saya yang berduduk sebelah saya, Pastor Lucas. Saya share dengan dia, dia kata macam ini, Sarah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ingat, Yesus masih dalam perahu kamu. Masih dalam perahu kamu. Perkataan itu masa itu macam saya makan banyak vitamin dalam badan saya. Saya ada satu boost menjadi semangat. Dan sampai sekarang apa yang saya melalui pun saya teringat kata-kata itu. Dan sekarang yang kamu yang berada, yang berduduk di sini, mungkin menghadapi cabaran atau kedukaan atau kehalangan-halangan, tapi saya ingin memberitahu kata-kata yang saya diterima daripada Pastor Lucas kepada kamu semua. Ingat, jangan khawatir. Ingat, jangan khawatir. Yesus masih dalam perahu kamu. Bangkit. Menjadi orang yang semangat dan menjadi seorang teladan dan role model kepada wanita-wanita lain dan membawa mereka dan menjadi satu sinar yang sangat cahaya kepada Yesus. Bangkit dan menjadi bijak. This is my testimony, short testimony. Yang sudah berkahwin jangan pandang yang kita ini macam golongan second class. No. Di hadapan Tuhan, He sees us everybody equal. So, oleh itu bangkit, menjadi bijak dan bersinar untuk Yesus. Terima kasih. Wow. Saya percaya setiap kita sangat diberkati lewat kesaksian daripada Pastor Sarah. 20 lebih tahun pengalaman pribadinya bersama Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Ya, sangat-sangat bertanggungjawab ke atas panggilan Tuhan ke atasnya. Dan kita punya konferensi adalah Her Conference. Akronim huruf R adalah Responsible Towards Family and Ministry. Inilah wanita sebagai role model bertanggung jawab ke atas keluarga dan secara khususnya pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada Pastor Sarah. Kalau Tuhan yang dia sembah dan dia layani adalah begitu setia, Tuhan yang sama juga yang kita sembah. Amin. Baik. Jadi kalau Pastor Sarah telah menyentuh tentang wanita sebagai role model dari segi pelayanan, ada satu area di mana adalah konotasi seperti ini. Jadi wanita ibu rumah tangga ni, apa yang kita boleh contohi daripada mereka ni? Duduk saja di rumah, di jabatan ONG, Oil and Gas, dapur saja. Maka dengan segala hormatnya, saya menjemput
panelis kita yang seterusnya itu Pastor Madeline untuk sharing kepada kita. Pastor Madeline telah berkahwin selama 24 tahun. Dan ya, Pastor Madeline adalah seorang suri rumah full time sejak 13 tahun yang lalu sehingga hari ini. Pasti dia ada banyak yang boleh di-sharekan kepada kita yang homemakers ya, untuk diteladani. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Shalom semua. Shalom. Ya, walaupun kita di dapur kita kaya ya kan. Oil and gas. Baik, saya memulai dengan ayat firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 10. Ya, semua kita tahu ayat ini ya kan. Ya, yang berkata saya baca yang versi Borneo ya. Istri yang cemerlang atau dalam bahasa BM dia cekap ya. Siapakah dapat menemukannya? Dia jauh lebih berharga daripada intan berlian. Ya, jika kita tahu itu apa itu permata ya kan, ataupun intan berlian, itu satu yang susah didapatkan, bukan senang. Ya, kalau permata itu dia harus melalui beberapa proses untuk dia menjadi satu permata yang begitu berharga. Namun pertanyaan saya, ya, apakah itu sukar untuk kita dapatkan ataupun ya sebagai seorang dikatakan oleh Amsal ini dia lebih berharga, ya. Jadi jangan kita pikir bahwa kita itu seorang istri yang duduk-duduk di rumah, ya mungkin kita mengurus anak, namun perkataan firman Tuhan ya mengingatkan kita lebih berharga daripada permata. Amen. Jadi itu mengingatkan kita ya satu waktu kalau kita dapat kalau kita ditemukan oleh suami kita ya sebagai pasangan yang seimbang dengan dia, ya kita telah menjadi satu role model ya dalam hidup kita sebagai seorang istri. Amen. Nah, seorang istri diperlukan oleh Allah untuk melakukan peranan penolong dan menghormati kepimpinan suaminya untuk mencapai maksud dan rencana Allah di dalam rumah tangga. Ya, nah kita diperlukan. Saya percaya Reverend Lucas dan Pastor Eddie mereka ada hari ini karena ada istri yang begitu mendukung mereka. Jadi penolong. Saya percaya mereka sangat setuju nih dengan poin yang pertama nanti. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana seorang istri boleh memenuhi rencana Allah? Ya, bagaimana kita sebagai seorang istri memenuhi rencana Allah? Yang kedua, bagaimana seorang istri menjalankan peranannya sebagai penolong ataupun ezer bagi suaminya? Nah, ada 3 poin yang ingin saya dengan cepat kita belajar bersama-sama. Ya, bagaimana kita dapat menjadi role model sebagai ibu rumah tangga. Ya, boleh saya angkat tangan bagi yang full time sebagai ibu rumah tangga? Angkat tangan. Ramai ya kan? Ya. Jadi yang lain itu ya masih ibu rumah tangga nanti kita belajar bersama-sama. Saya rasa ya definisi perkataan ibu rumah tangga itu ya kita boleh perkembangkan lagi lah ya. Nah, yang pertama jadilah penolong suami ya. Pastor Edi setuju ya. Jadilah penolong suami, Reverend Lucas pun setuju. Jadilah penolong suami kepada suami Anda. Ya, dalam Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya
yang sepadan dengannya. Ya, jadi penolong ataupun helpmeet berarti menjadi pendukung yang sesuai. Ya, menjadi pendukung yang sesuai dengan kemampuan kita diciptakan sebagai seorang wanita bagi sang suami. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dimaksudkan seorang penolong? Apa yang dimaksudkan seorang penolong? Kalau Allah menjadikan Hawa sebagai penolong kepada Adam, asumsinya apa? Adam perlu ditolong, ya kan? Nah, kadang-kadang tanpa kita sadar ya, tanpa kita sadar, saya secara pribadi ya suka membanding-bandingkan kemampuan kita dengan si suami, ya. Kadang-kadang kita boleh flashback ya. Kita kadang-kadang pernah membanding-bandingkan kemampuan kita dengan si suami. Nah, contoh kita boleh buat banyak hal dalam satu waktu kan. Kita boleh mencuci, at the same time kita boleh melipat baju, lepas itu kita boleh memasak, ya. Kita boleh buat banyak hal. Nah, ini yang kadang-kadang buat kita stres ya. Kita stres kalau kita menyuruh suami kita membuat sesuatu, dia akan buat itu saja. Setuju? Setuju. Ya, dia akan buat itu saja. Saya tak boleh expect dia buat lebih dari itu. Dia kata, ini yang kamu suruh saya buatlah. Jadi ini yang kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan. Jadi kadang-kadang kita lupa peranan kita sebagai penolong. Di sanalah kita berada sepatutnya. Kita tidak boleh sama dengan suami kita. Ya, mereka itu menolong satu yang sangat baik. Puji Tuhan kepada suami ya, Pak Edi, Pak Rev Lukas ya. Kalau suami kita mengerti dan mereka tolong, itu sudah sangat baik. Sebab mereka punya peranan, mereka lagi punya tugas yang berat, yang harus mereka pikul. Dan kita sebagai istri yang mengurus rumah tangga harus bijak melakukan tugas kita, fungsi kita. Ya, amen. Nah, sekiranya kita tidak memahami ataupun mengerti peranan ataupun fungsi kita, maka ada kecenderungan untuk kita suka membanding-bandingkan ataupun pasti akan membuat kita stres, ya kan? Cepat stres. Sebab kita suka membandingkan pekerjaan kita, apa yang kita buat dengan apa yang suami kita buat. Nah, perkara yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang istri, bagaimana seorang istri itu membantu suami, ya, bantu dia dalam masalah keuangan. Ini yang disampaikan dalam Amsal 31 lah, bantu dia di sana. Istri itu sangat kreatif ya. Tidak semestinya sekarang ini dalam era ini istri boleh bekerja di rumah. Ya, dia bukan hanya sebagai suri rumah, dia boleh mencari income. Di sana juga jika keluarga itu memerlukan keperluan ekstra, istri juga boleh melakukan hal itu di rumah. Amen. Nah, bantu dia sebagai orang tua. Ya, kita juga jangan kadang-kadang kita selalu di rumah, ya, ini suami tidak ada di rumah, jarang ada di rumah, dan kadang-kadang kita merasa kita seperti seorang diri mendidik anak itu. Ya, jadi di sanalah kita sebagai seorang penolong, jika kita mengerti peranan fungsi kita tidak akan merungut. Ya, kita tidak akan merungut kata suami tidak menolong saya dalam mendidik anak, mengasuh anak. Ya, jadi di sana kita melakukan peranan kita, fungsi kita mendidik anak-anak kita. Amen. Ya, jika suami kita balik di rumah, ya, kita juga boleh menggalakkan suami kita untuk sama-sama mendidik, ya, sama-sama mendidik anak-anak kita. Nah, banyak perkawinan yang gagal karena istri tidak dapat menolong suaminya, ya, karena istri dia tidak mengerti peranannya sebagai seorang istri. Nah, kalau seorang istri sudah kehilangan kebenaran bahwa kerinduan
utama Allah yang seperti tadi saya sudah katakan adalah menjadi penolong bagi suaminya, maka hal yang negatif tercipta di rumah, ya, akan ada pergaduhan, akan ada saling menuntut satu dengan yang lain, ya. Saya mau engkau sebagai seorang suami begini, dan suami pun menuntut istrinya harus begini. Jadi itu akan berlaku suatu yang tidak harmoni di rumah kita, ya. Nah, yang kedua, tunduklah bukan tanduk, ya. Tunduklah kepada suamimu, hormati, ataupun dalam perkataan lain, hormatilah suamimu. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang wanita, kita suka membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain. Tanpa sadar kita mengatakan suami kita tidak boleh buat itu, tidak boleh buat ini, ya. Itu sudah menunjukkan kita tidak menghormati suami kita. Ya, bertobat kita wanita, ibu-ibu. Jadi ada hal-hal yang suami tidak boleh lakukan. Jangan kita war-warkan, tak perlulah kita warkan di media sosial. Ya, tak perlulah kita beritahu semua orang kelemahan suami kita. Kita hormati dia. Dia pastinya ada suami yang boleh melakukan apa sajalah, ya, pekerjaan. Ada juga suami yang lebih baik di pejabat. Ya, dia seorang pemimpin yang baik di pejabat, tapi dia balik rumah dia tidak boleh repair itu pintu pun dia tidak pandai buat. Ya, kadang-kadang hal yang seperti ini. Jadi jangan kita apa orang bilang tuh ya, sapu. Ya, jangan kita menganggap dia tidak boleh buat semua. Ya, di sanalah kita boleh menolong dia. Ya, jika kita tidak pandai repair, kita carilah dalam YouTube bagaimana repair pintu itu. Ya, jadi suami itu ada mungkin dia seorang yang begitu baik di dalam pekerjaan dia. Namun banyak juga kekurangan dia, di sanalah kita menolong dia. Amen. Jadi jangan membanding-bandingkan dia, ya. Yang ketiga, jadilah ibu rumah tangga. Ya, jadilah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana kita menjadi seorang ibu rumah tangga? Ya, kita juga melakukan melalui tindakan kasih kita kepada suami kita. Ya, kita bukan hanya cantik di luar, tetapi di rumah pun kita cantik. Walaupun kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya, jangan dari pagi hingga malam kita pakai baju tidur. Ya, jadi kadang-kadang suami balik dia tengok baju yang sama kita gunakan sepanjang hari. Ya, jadi mungkin suami kita tidak tegur kita sebab dia nanti takut kita sepanjang hari mengurus anak kan. Ya kan, sepanjang hari kita mengurus anak sampai kita lupa tukar baju kita. Ya, memasak di dapur sampai kita lupa bahwa kita begitu berbau harum. Ya, jadi bila suami balik dia tengok bukan hanya baju belum lagi ditukar dengan bauan dia sekali. Nah, apalagi kita sambut kepulangan suami kita dengan gembira, ya, dengan hati yang dengan gembira. Ya, mungkin kita penat mengurus rumah tangga, namun waktu kita melihat suami kita tiba-tiba muka kita berubah supaya suami kita tahu bahwa kita penat. Ya, ini pengalaman. Ya, jujur saja. Siapa yang jujur angkat tangan? Nanti Reverend Lukas jangan begitu. Oke. Lagi kita jaga makan minum suami kita. Amen. Jangan hanya makanan bertin saja. Kita carilah resepi yang sedap-sedap untuk kita hidangkan kepada suami kita, ya. Jadi kita ucapkan perkataan sayang, jangan malu kata sayang-sayang dengan suami, ya. Kalau suami kita malu, kita pikir dia berapa kali dia sebut nih perkataan sayangnya. Mungkin kita boleh hitung 1 kali, 2 kali dalam 1 tahun.
terutama hari Ibu. Oke, jadi tidak apa, kita mulai ya, kita katakan kita sayang ataupun kita ucapkan terima kasih kepada suami kita. Ya, juga sentuh belai suami Anda. Jangan kita suka sentuh orang lain tapi suami kita tidak kita belai ataupun sentuh ya. Nah, membantu suami mengurus mengurus hal rumah tangga itu satu yang sudah saya sentuh tadi. Membantu suami mendidik anak, mendidik dan mengajar anak itu sangat penting. Kadang-kadang suami tidak ada waktu untuk itu. Jadi kita sebagai ibu, ya, walaupun Anda bekerja, mungkin ya, namun jangan beri banyak waktu kepada helper, kepada pembantu Anda untuk mendidik anak Anda. Biar kita yang melakukannya sebagai seorang ibu. Amen. Nah, membantu lepas itu menjaga nama baik suami. Tadi sudah saya sentuh, mengingatkan suami hal-hal penting seperti tarik-tarik. Kadang-kadang untuk tarik birthday suami kita lupa. Dan terus tidak tidur satu bilik sebab suami lupa tarik lahir. Ya, pengalaman. Ya. Aduh. Ya. Tidaklah sikit-sikit lah. Oke. Yang paling penting ya, berdoa untuk suami Anda. Ingat ini ya, para ibu rumah tangga, Anda punya banyak waktu. Jangan hanya memikirkan sibuk seperti Marta, seperti yang kita dengar semalam, namun sehingga kita lupa mendoakan suami kita. Ya, ambil waktu selalu mendoakan suami kita. Jatuh bangunnya suami Anda karena ada seorang penolong ataupun ezer yang setia mendoakan dia. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepukan untuk Tuhan karena telah memakai Pastor Madeline untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Ya, jangan ingat tukar kain saja atau apa, tetapi tetap berdoa untuk suami. Ya, ada satu pepatah bahasa Inggris. For every successful man, there is a woman behind him. Amen. Untuk setiap lelaki yang sukses, adanya seorang wanita di belakangnya. Sangat bersyukurlah Reverend Simon Petrus Markus, Presiden SIB Semenanjung, memiliki seorang istri yang begitu setia mengurus sangat banyak perkara di rumah. Ya, puji Tuhan untuk ibu rumah tangga seperti ini yang menjadi role model bagi kita. Amin. Ya. Jadi kita sudah mendengar tentang wanita sebagai role model dari sudut pandang dunia lelaki, tetapi of course tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Wanita sebagai role model dari segi wanita dan pelayanan, ibu rumah tangga, dari segi doa. Dan sekarang kita beralih ke Puan Margaret yang akan memberi inputnya kepada kita bagaimana kita boleh menjadi wanita sebagai role model dari segi kerjaya atau pekerjaan. Nah, pekerjaan atau kerjaya katanya ini sangat-sangat luas definisinya. Ia merangkumi landscape seperti kerjaya yang profesional, ya, bisnes online, perniagaan dari rumah, home-based business, seperti mana yang disentuh sedikit oleh Pastor Madeline, boleh buat bisnes online di rumah walaupun ibu rumah tangga, ya, atau kalau kebanyakan di kampung-kampung, pekebun, petani, itu ada satu pekerjaan. Ya, mari kita dengar daripada Puan Margaret yang mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dan sebagai rank and file bermaksud Puan Margaret bermula bekerja dari pangkat bawah sehinggalah ke satu posisi yang sangat dikagumi hari ini. Dipersilakan Puan Margaret.
Shalom. Thank you, terima kasih moderator. Wah, introduction yang sangat, aduh, sebenarnya bukan seperti itulah saya. Oke, role model wanita yang bekerja ya. Saya mengambil satu satu poin yang ingin saya sharekan dengan semua wanita, yaitu bila saya dengar Rev tadi tersenyum saya macam sebenarnya kami dua pun tidak berbincang, tetapi bila dilihat dikerakumi dengan semua sharing panelis, saya merakumi satu, yaitu karakter. Nah, kenapa saya mengambil karakter? Bila saya berpikir, karakter ini sangat-sangat penting bagi seorang wanita. Bukan hanya seorang wanita yang bekerja ya. Wanita yang duduk di rumah pun harus memiliki karakter yang baik. Kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, apa terjadi? Kecantikan seorang wanita itu harusnya dari dalam. Wanita yang cantik berarti karakternya adalah seorang wanita punya karakter yang baik. Kenapa saya berkata begini? Coba kamu marah, balik rumah nanti 1 minggu kamu marah-marah. Lepas tu 1 minggu kamu lihat tak perlu orang lain di luar ya. Husband, anak, dan kamu tengok muka kamu sendiri di cermin. Cantik tak? Cantik tak? Tentu sekali tidak cantik, betul tak? Lepas tu berlatih, senyum, happy, take it easy, apapun yang terjadi, sentiasa senyum, tengok dalam cermin. Dan lihat apa respon suami dan anak. Tak perlu di luar. Tidak perlu di tempat kerja. Tengok respon. Apa? Adakah suami dan anak Anda happy ataupun tidak? Saya belajar dalam 20 tahun saya bekerja, saya melatih untuk memiliki karakter Yesus. Memiliki karakter yang baik. Ya. Wanita harus ataupun wajib memiliki sikap yang baik ya. Karakter dapat membawa orang terbang tinggi. Naik ke atas. Kenapa karakter ataupun sikap sangat-sangat penting? Karena karakter kita menentukan ketinggian kita. Ketinggian terbang kita. Karakter kita menentukan.